sedikit banyak membahas mengenai bagaimana peranan dari sel T dalam proses imunitas seluler. Jadi saya kira ya. Oke. Jadi hanya pengantar saja ya. Anda sudah tahu bahwa masuk atau antigen atau apapun mikroorganisme lainnya yang berfungsi untuk mengganggu tahanan tubuh kita. Jadi proses ini yang akan mengalami terhilang ya tadi. Maaf gangguan. Jadi secara general bahwa kita bisa banyak berbicara mengenai Oke, jadi ketika kita berbicara imunitas, kita akan banyak berbicara bagaimana innate immunity dan adaptive immunity. Di mana proses ini akan berjalan kalau proses mulai dari pertahanan awal sampai yang akhir, sampai proses entah fagosit atau pengaktifan komplement atau bagaimana mengaktifkan natural killer, ini tidak berjalan dan ini makan waktu. Waktunya sangat cepat, maka proses adaptif itu akan berjalan. Di mana adaptive immunity yang seperti kita bahas kemarin lebih banyak mengenai B limfosit dan T limfosit. Tunggu dulu ya. Sorry ya, jaringan kok jelek-jelek tidak. Tunggu kenapa, entah apa yang terjadi. Masih kedengaran jadi suaraku atau tidak sama sekali? Amin dok, kedengaran dok. Oke, jadi yang kita banyak bicara kemarin bagaimana peranan B limfosit dalam hal, aduh internetnya jelek banget ya. Bagaimana peranannya ini terhadap menghasilkan antibodi, yang dimana antibodi ini akan bekerja. Anda harus tahu bahwa antibodi ini hanya bekerja di ekstraseluler, jadi di luar sel. Jadi hanya bekerja di sirkulasi atau apapun yang intinya dia antibodi hanya bekerja di ekstraseluler, di luar sel. Sedangkan kalau kita berbicara T limfosit, ini akan banyak berbicara dengan antigen-antigen yang sudah menginfeksi sel yang terinfeksi. Jadi begini prosesnya, ada antigen yang ditangkap, nanti dia akan melengket sama TCR-nya, T-cell reseptornya, dan pada akhirnya dia akan memicu proses efektor T-cell dan pada akhirnya dia akan proses pembasmian atau bagaimana proses itu peranan dari T-cell maupun B-cell berjalan. Sudah sangat jelas di sini jelaskan bagaimana perbedaan antara humoral immunity. Kalau humoral immunity kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana peranan antibodi khususnya B-cell, limfosit B
Dan kalau kita berbicara cell mediated immunity, sel yang memediasi bagaimana akhirnya sel ini artinya kan Anda sudah tahu dari tadi bahwa ini akan bekerja pada sel yang sudah terinfeksi. Si inilah yang akan membantu proses, entah dia melakukan proses T helper kah, dia akan membantu T limfosit ini supaya dia bisa melengket pada TCR-nya, atau dia proses langsung sitotoksik yang tadi banyak dibahas mengenai CD8, sedangkan kalau kita berbicara T helper, kita akan banyak berbicara mengenai CD. Oke, ini saya rasa teman Anda data sudah sangat gamblang menjelaskan meskipun hanya mentranslate dan Rizal ini tidak ada guna-gunanya, ini tidak ada menjelaskan juga. Terus ini secara general saja bahwa kalau kita berbicara cell mediated immunity, kita akan banyak berbicara mengenai adaptive immune response. Entah bagaimana bagaimana itu B-cell akhirnya dibantu untuk memproduksi antibodi, juga bagaimana termediasi oleh limfosit T, dan juga bagaimana interaksi antara limfosit T dengan sel yang bersifat fagosit yang terinfeksi dan interaksi juga dengan limfosit B. Ketika kita berbicara bagaimana translasi atau bagaimana upaya dari antigen presenting cell memperkenalkan antigen itu ke limfosit T, kita akan banyak berbicara mengenai Mayor histocompatibility complex, di mana fungsi utamalah dari cell mediated immunity ini, itulah fungsi utama dari limfosit T. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, dia menyediakan atau mempersembahkan atau membentuk bagaimana sistem pertahanan tubuh kita itu bisa melawan infeksi, khususnya mikroba-mikroba yang sudah masuk ke dalam sel, sudah berada di intraseluler, karena urusan ekstraseluler itu urusannya apa? Limfosit B, dalam hal ini antibodi. Jadi ini yang banyak yang Anda harus baca mengenai bagaimana kemampuan T-cell dalam limfosit T dalam proses limfosit T-nya. Boleh lagi. Oke, saya lebih cenderung kita menjelaskan bagaimana proses apa yang sebenarnya yang terjadi, bagaimana combat, apakah pengertian combat itu kayak pemusnahan, yang bagaimana proses pemusnahan mikroba yang dimediasi oleh T-cell, beginilah prosesnya. Ada secara fagosit, yang ada yang dulu permainannya kami di masanya kami masih muda itu ada yang Pac-Man, nggak tahu sekarang masih ada nggak yang Pac-Man itu. Begitulah mekanisme yang bisa terjadi khususnya dalam proses fagosit. Dia menangkap ini sel fagositnya, dia menangkap mikrobanya, akhirnya dia bisa menghancurkan, atau dia melalui ini sel T-nya, ini reseptor seluler reseptornya untuk menangkap virus. Jadi kalau proses fagosit misalnya sel-sel yang mikroorganisme TBC, Listeria, jamur atau protozoa, tapi kalau jamur misalnya untuk yang Plasmodium falciparum yang menyebabkan orang malaria, dan juga virus, itu semua golongan virus dia prosesnya adalah non-phagocytic cell. Terus bagaimana sel T itu diaktifkan? Seperti yang saya sampaikan tadi, baik antibodi maupun sel T akan bereaksi kalau ada apa? Ada antigen, ada benda asing masuk, ada yang berusaha yang mengganggu kehidupan kita di dalamnya.
Jadi itulah yang koordinasi sambil jalan. Hal inilah yang menyebabkan akhirnya kenapa karena ada antigen di sel tubuh kita itu kan Anda sudah tahu sel T hanya bisa mengenali makromolekul yang sudah atau molekul yang sudah berbentuk peptida atau protein, di mana itulah fungsi dari APC. APC antigen limfosit T, di mana Anda sudah tahu bahwa, dan saya sudah sebutkan tadi, bahwa limfosit T ini hanya bisa, hilang lagi. Limfosit T ini hanya bisa mengenali peptida, dan itulah peranan dari APC. Dan APC ini yang akan mengekspresikan antigen ini ke sel T. Sel T ini ada dua, ada yang bentuk CD4, dan ada juga yang berbentuk naif CD8. CD8 hampir sama dengan CD, mengaktifkan interleukin di dalamnya, sehingga proses aktivasi limfosit hilang lagi ya. Saya sampai mana tadi? Tapi dok di aktivasi sel T dok tapi. Ya, sorry. Ya, jadi di itu sorry deh. Bagus nih atau jelek sih? Tapi dok sudah bagus. Dan untuk selama dulu. Samsul jelek memang internet di sini. Tunggu dulu. Saya pakai jaringan kok. Tunggu dulu. Apa yang saya pakai?
Oke, sudah ya. Lanjut. Tuh. Bagus nih jaringanku atau jelek, Rizal? Memang kau Oke, Dok. berharap jaringanku jelek, memang kau Rizal kau atau laptop. Oke. Jadi, nah, saya ulang ya. Jadi ada proses bagaimana limfosit T itu bisa diaktifkan. Ada proses yang terjadi di organ limfoidnya, ada proses yang terjadi di jaringan perifer, di mana antigen di proses pengenalan antigen itu dia dilakukan oleh APC. APC lah yang mempresentasikan ke sel naif, baik itu CD4 maupun CD8, CD8 atau CD4, di mana dia diaktifkan akan mengaktifkan interleukin atau sitokin yang ada di situ, dan akhirnya dia mengalami proses klonal. Nah, perbanyak dirinya terhadap antigen tertentu, antigen yang sesuai. Makanya disinilah yang peranan dari akhirnya dia melakukan diferensiasi, terbagi ke dirinya, ada yang membentuk memori CD4 T-cell, artinya bahwa dia membentuk, oh saya sudah kenali ini antigen A. Begitu juga untuk yang CD8, dia akan membentuk memori CD8 T-cell. Dan pada akhirnya di fungsi efektor inilah nanti ada yang disebut efektor CD4 dengan efektor CD8 yang pada akhirnya mengaktifasi proses makrofag. Tapi ini prosesnya khusus untuk CD4 itu akan dibantu oleh T helper. Namanya juga helper, dia akan membantu aktivasi dari B cell atau sel-sel yang lainnya atau makrofag supaya antigen itu nanti kalau masuk lagi hal yang sama dia akan mematikan. Toh? Sama ini yang efektor CD8-nya, dia akan berfungsi sebagai untuk mengaktifkan karena sudah banyak
Assalamualaikum, Tabe Kakak dan teman-teman. Eh, Informasi dari Dokter Firdaus, kuliahnya sudah diselesaikan karena jaringannya bermasalah.